Oke, ada banyak banget laptop Windows di pasaran dengan berbagai spesifikasi, tapi nggak semua laptop Windows, begitu kita dengar namanya itu langsung kebayang experience pemakaiannya. Ya, meskipun kalau namanya nyari laptop, tentu kita perlu lihat spesifikasi, tapi nggak semua orang itu pengen ribet-ribet untuk memikirkan spesifikasi. Salah satu laptop yang paling mapan kalau soal itu adalah MacBook ya, terutama MacBook Air, dimana kalau kita dengar nama MacBook Air itu kebayang suatu laptop yang experience pemakaian itu bagus ya, karena pakai macOS. Kemudian dia juga enak buat desain karena layarnya itu color accurate, modelnya juga oke dan stylish untuk dibawa ke coffee shop ya misalnya, sehingga meskipun kita nggak lihat spesifikasi secara detail, setidaknya kita bisa tahu kalau kita beli MacBook itu kita bisa dapat apa. Saya sendiri sempat memakai MacBook Air yang M1 ya selama kurang lebih 2 tahun, dan menurut saya itu secara experience sangat oke, terutama untuk content creation dan baca-baca paper. Nah, di luar MacBook Air sebenarnya nggak banyak laptop Windows yang branding itu bisa melegenda ya. Mungkin salah satunya adalah ThinkPad ya, dimana kalau kita dengar ThinkPad itu adalah suatu komputer yang kokoh, kemudian juga keyboardnya enak, layarnya juga enak buat lama dipandang, terutama untuk keperluan seperti Office ya, dan overall cocok banget untuk pekerjaan korporat. Laptop lainnya mungkin adalah Dell XPS yang terkenal sleek desainnya, terutama untuk XPS Plus yang baru ya, bisa dibilang itu desainnya mantap jaya. Satu lagi apa ya, mungkin Asus ROG kali ya. Kalau kita dengar ROG itu kita kebayang adalah laptop gaming yang powerful. Nah, sebenarnya masih ada satu lagi, yaitu adalah Microsoft Surface ya, dimana yang saya pegang saat ini adalah Microsoft Surface Laptop 5. Lini Surface itu bisa dibilang adalah lini yang sangat-sangat premium dari Microsoft, yang kalau saya nangkap itu sepertinya Microsoft ingin menggunakan Surface itu sebagai device yang paling ideal untuk menggunakan Windows ya. Jadi semua fitur Windows itu bisa dioptimalkan di Surface. Nah, untuk laptop ini saya sudah pakai kurang lebih selama seminggu untuk keperluan content creation dan orderan Office ringan. Dan bisa saya bilang ini mungkin adalah salah satu alternatif Mac yang terbaik yang pernah ada dari Microsoft, atau mungkin ya dari semua brand laptop Windows. Oke, sebelum saya mulai reviewnya, saya akan memberikan sedikit catatan ya. Jadi pertama, lini Surface dari Microsoft itu adalah lini yang nggak resmi masuk ke Indonesia. Jadi kalau Anda menemukan Surface di Indonesia itu pada umumnya dia dijual dengan secara tidak resmi. Dan karena dia tidak resmi, artinya dia tidak punya garansi resmi juga. Dan catatan kedua, ini adalah bukan barang murah ya. Ini bukan barang yang kere-hore. Ini termasuk lini premium. Tapi buat Anda yang punya budget belasan juta atau bahkan puluhan juta, mungkin Anda bisa mempertimbangkan ini sebagai salah satu investasi ya. Karena laptop daripada kita beli yang murah-murah terus, karena kenapa enggak kalau kita beli yang premium sekalian selama masih bisa dipakai dalam jangka waktu panjang. Unit yang saya punya ini, dia punya spesifikasi Intel Core i7 1255U, kemudian RAM 16GB serta storage 512GB. Jadi ini termasuk yang mungkin hampir rata kanan. Tentunya ini juga tersedia dalam spesifikasi yang lebih rendah, tapi akan saya berikan komentar nanti. Dan untuk diingat juga, untuk Surface Laptop 5, dia itu sudah tidak ada varian dengan AMD ya. Padahal di Surface Laptop 4 ada, saya juga nggak tahu kenapa dihilangkan yang AMD. Untuk build quality-nya bisa dibilang ini sangat-sangat premium ya. Ini semuanya ini dibungkus dengan aluminium ya, metal semua. Meskipun untuk beberapa aspek bisa dibilang dia agak outdated ya. Ini bisa dilihat langsung di sini, ini bezelnya masih tebal sekali. Tapi untuk layar sendiri sebenarnya secara kualitas masih oke. Saya akan bahas sebentar lagi. Bisa dibilang sangat-sangat kokoh ya, ini tanpa flexing sama sekali. Unit yang saya punya ini punya warna namanya black metal ya. Ini bisa dibilang sangat-sangat hitam. Secara teoritis dia harusnya agak-agag fingerprint magnet, tapi sejauh ini menurut saya ini masih oke lah, nggak parah-parah banget lah. Kalau Anda nggak suka warna ini, masih ada warna sage serta sandstone ya. Dan kalau Surface Laptop itu dulu semuanya pada pakai yang namanya bahan Alcantara di sini ya. Tapi entah kenapa sejak Surface Laptop 3 itu Alcantara itu pilihannya dikurangi ya. Bahkan untuk yang sekarang itu cuma ada yang warna grey atau abu. Untuk keyboardnya bisa dibilang ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya coba ya. Ini benar-benar oke, feel-nya itu mantap ya. Saya pakai Surface dari tahun 2015 sampai sekarang itu masih merupakan salah satu yang terbaik, apalagi yang laptop ya, karena yang laptop itu dia benar-benar kokoh. Hanya saja untuk yang khusus yang saya punya ini, saya punya satu komplain yang sebenarnya agak nyebelin ya. Dimana untuk unit yang saya punya itu dia punya tombol penggantian karakter dari English ke Hangul, sehingga dia memakan space yang ada di sini. Dan ini sebenarnya jadi bikin spacebar itu mengecil. Tapi di luar itu untuk keyboard saya kira oke, serta touchpad juga benar-benar akurat. Ini sangat-sangat smooth, sangat-sangat responsif seperti ini. Meskipun dia itu masih model yang dive board ya, dia bukan haptic touch seperti yang ada pada MacBook. Nah, di laptop ini dia punya port di sebelah kirinya ada USB Type A, USB Type C, dan headphone jack. Kemudian di sebelah kanan itu cuma ada satu port, yaitu adalah port Surface Connect. Ini adalah satu support yang saya tuh nggak suka banget dari dulu karena kabel itu gampang rusak ya. Tapi ya mau nggak mau ini masih dipertahankan oleh Microsoft.
Nah, Surface Laptop 5 ini dia punya layar rasio 3:2. Ini benar-benar bisa dibilang tidak lazim untuk sebuah laptop. Dan seingat saya, selain Microsoft itu brand besar yang menggunakan 3:2 paling ya Huawei ya. Resolusinya bisa dibilang cuma sedikit di atas Full HD, yaitu adalah 2256x1504. Contrast ratio sangat baik, 1300:1, 100% sRGB. Jadi ini color accurate banget layarnya meskipun dia bukan OLED. Brightness juga bisa dibilang cukup tinggi ya, dia bisa sampai 400 nits. Jadi kalau Anda pakai outdoor masih aman. Dan jangan lupa ini termasuk ini Surface Premium, jadi Anda dapat touchscreen ya. Dan sebagai fitur security Anda juga bisa dapat Windows Hello seperti ini. Anda bisa pakai wajah Anda untuk unlock laptopnya. Nah, itu semua hardware eksternal. Mari sekarang kita bahas soal performa dari Surface Laptop 5. Nah, jadi menggunakan Cinebench R23, skor multi-core tercepat yang bisa saya dapat itu berada di 7410 poin. Review lain ada yang sampai 8000-an. Saya nggak tahu persis kenapa saya nggak bisa sampai skor segitu. Tapi itu pun juga run pertama aja, dimana kalau run kedua itu sudah turun jauh, ketiga apalagi turun jauh sampai ke 6000-an. Ini tipikal processor Intel banget yang kalau kerja keras itu dia bakal panas sekali, terutama kalau sudah cukup lama. Tapi anehnya untuk kerjaan keras seperti itu bisa dibilang sound kipas itu saya hampir nggak pernah dengar. Ini mungkin karena Microsoft tuh punya ambisi kalau mereka tuh pengen mengalahkan MacBook Air M1 ya, di mana MacBook Air M1 kan dia pakai ARM, dia juga sangat-sangat nggak panas. Sehingga ya ini mungkin pengen mengimitasi produk seperti itu, meskipun itu jadi mengorbankan performa. Tapi terlepas itu, Surface Laptop 5 dengan Core i7 bisa dibilang sudah mulai bisa mengungguli AMD dari segi multi-core performance yang. Tapi yang jelas ini menang dari AMD adalah kalau dari segi single core performance ya. Ini mungkin jadi sangat berkontribusi ke seberapa snappy si laptop ini dalam mengerjakan tugas sehari-hari. Untuk performa grafisnya bisa dibilang biasa aja, mungkin malah termasuk yang agak diturunin. Untuk main game seperti CS2 aja itu saya susah banget bisa mendapatkan 60 FPS yang kunci ya. Apalagi kalau untuk Apex Legends saya itu jangan berharap sama sekali bisa dapat FPS tinggi. Tapi terlepas dari gaming, bisa dibilang kalau pekerjaan seperti video editing, untuk scrubbing timeline di DaVinci Resolve, menurut saya ini masih sangat-sangat enak kok. Apalagi kalau Anda tuh cuma ngedit video 4K yang nggak terlalu banyak layernya. Untuk storage speednya bisa dibilang menjadi salah satu yang terbaik yang pernah saya lihat untuk laptop ya. Dimana ini sudah mengungguli Galaxy Book Pro saya, dan tentunya sudah sangat-sangat jauh ketimbang laptop-laptop mainstream yang ada di pasaran. Kembali ini mungkin Microsoft pengen sebaik-baiknya experience untuk penggunaan ringan. Nah, untuk battery life-nya bisa dibilang ini juga cukup awet ya kalau Anda itu cuma menggunakan ini untuk keperluan seperti YouTube, kemudian Office, dan nggak ada background task yang berat, ini bisa tahan kurang lebih sampai 4-5 jaman lah. Tentunya itu semua dalam kondisi terkoneksi ke internet. Tapi meskipun demikian, untuk tugas ringan bisa dibilang laptop ini bukanlah laptop yang bisa dibilang punya battery life all day seperti MacBook Pro M1 ya. Jadi tetap Anda perlu bawa charger. Kalau untuk kerja berat yang berharap ini bisa panjang ya, karena saya sendiri pernah ngedit video dengan ini selama 1,5 jam video editing dengan kondisi high performance itu bisa turun dari 96% ke 17% dalam waktu 1,5 jam. Kualitas audio juga bisa dibilang oke banget meskipun nggak ada grill speaker sama sekali ya. Ini mungkin nggak terlalu kebayang, tapi ya bisa dibilang cukup loud meskipun ya kembali nggak ada speaker grill sama sekali. Dan ini adalah contoh perekaman video dari Surface Laptop 5 yang pada zamannya dulu mungkin oke banget, tapi sepertinya makin kesini Microsoft nggak terlalu mengembangkan kemampuan video serta audio mikrofon dari Surface Laptop 5. Ya, untuk harganya sendiri ini kembali bukan produk resmi yang dijual di Indonesia. Ini kalau untuk yang konfigurasi yang punya saya itu harganya itu di atas 25 juta, bahkan sampai 28 juta. Dimana ini termasuk sangat-sangat tinggi terutama untuk spek yang ditawarkannya. Sementara untuk base modelnya yang punya Core i5 256GB dan RAM 8GB, dia dijual di harga 15 jutaan. Jadi overall menurut saya Surface Laptop 5 ini adalah salah satu laptop yang benar-benar jadi alternatif baik kalau Anda tuh pengen punya MacBook Air tapi Anda nggak pengen macOS. Jadi hardware premium, aspek ratio juga meninggi, camnya bisa dibilang ya lumayan lah ketimbang laptop-laptop Windows yang lebih murah. Buat video editing yang agak berat juga bisa dibilang ini masih sangat-sangat oke selama dia itu mungkin layer yang kebanyakan ya. Tapi tetap untuk kemampuan rendering jangan berharap ini bisa lebih kencang dibanding Apple Silicon. Dan karena ini pakai OS Windows ya jelas Anda tuh bisa mengerjakan hampir semua aplikasi yang Anda butuhkan untuk bekerja. Tapi serba bisa bukan berarti semuanya serba optimal ya. Karena ini tetap merupakan laptop yang bisa dibilang cukup slim dan coolingnya pun terbatas. Yang berharap Anda bisa main game lancar dengan Surface Laptop 5 ini karena Anda tidak punya discrete GPU seperti Nvidia atau AMD, sehingga ya ini nggak bisa kerja berat untuk game. Kalau Anda nggak wajib untuk beli Surface Laptop 5, sebenarnya masih banyak banget varian laptop yang ada di pasaran ya. Misalnya seperti HP Spectre, kemudian juga Asus ZenBook Series, kemudian juga Lenovo Yoga Series, yang bisa menawarkan performa dan spesifikasi yang lebih tinggi untuk harga yang ditawarkan. Overall menurut saya Surface Laptop 5 adalah laptop yang sangat-sangat bagus dan saya juga sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat puas memakai laptop ini. Dan saya juga yakin Anda akan puas memakai laptop ini selama Anda set ekspektasi Anda secara tepat.
Dan mungkin juga jangan ingat-ingat harganya begitu Anda sudah pakai laptop ini. Oke, demikian aja video review dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Subscribe jika ingin ketinggalan konten dari teknologi saya. Dan terima kasih telah menonton.